Wow, ada tulisan tahan hingga 16 jam. Keren juga nih kalau beneran. Baterainya juga lumayan besar, 5000 mAh. Benar atau tidaknya spek di box ini, mari kita review. Ini dia kipas portable Mixio GS09. Untuk harga pada saat video ini dibuat, Mixio GS09 dibanderol dengan harga sekitar 160 ribuan. Bentuk boxnya seperti ini, seperti box HP. Mari kita unboxing, ada apa aja isi di dalamnya. Bagian paling atas saya menemukan kartu garansi. Dan garansinya ini nggak main-main ya, bahkan bisa diklaim di luar aplikasi atau melalui WhatsApp. Lumayan juga ya, garansinya jelas, jadi nggak khawatir kalau mau beli. Bentuk bodinya transparan dengan bodi dalam berwarna putih. Bodinya menarik tapi perlu dihati-hati karena membawa barang yang transparan seperti ini kalau jatuh itu rawan pecah ya. Bagian depan kipas terdapat cooling peltier yang akan mulai dingin dan mengembun setelah 3 detik dinyalakan. Cara menghidupkan kipas, pencet dan tahan tombol power selama 3 detik. Kipas akan langsung menyala di kecepatan 20. Setiap naik dan turun kecepatannya di kelipatan 20 ya. Menurut saya di kecepatan 1 saja kipas Mixio GS09 ini sudah cukup kencang anginnya dan layak untuk mendinginkan. Ada fitur tambahan berupa lampu nafas. Cara menyalakannya dengan tekan dan tahan tombol plus selama 3 detik saat kipas hidup. Lampunya akan menyala berkedip perlahan seperti ritme nafas yang membuat kipas ini semakin menarik dan estetik dipandang. Sekarang saya akan menguji durasi baterai mulai dari kecepatan 1 dulu ya. Saya akan menyalakannya secara terus-menerus sampai kipasnya ini mati. Apakah benar bisa bertahan hingga 16 jam? Oke, kita lihat saja. Sekarang saya akan menguji durasi nyala dari baterainya seberapa lama ya. Saya uji di kecepatan 1, ini kipasnya sudah menyala. Baterai masih 100% ya. Saya pencet stopwatch-nya, stopwatch sudah mulai. Ini di kecepatan 1 ya. Oke, terus saya tunggu sampai selesai berapa. Sudah 3 jam lebih 25 menit berlalu. Kipasnya masih menyala dengan kecepatan yang stabil ya. Baterai tinggal 67%, 3 jam. Oke, ini 3 jam tinggal 67%. Kecepatan stabil. Sudah 7 jam 32 menit berlalu. Kipas masih menyala. Ini bisa dilihat ya, kecepatan anginnya masih stabil. Tinggal 24% untuk baterainya. Ini di kecepatan 1. Setelah 7 jam 32 menit, baterainya tinggal 24%. 9 jam 26 menit berlalu, kipas masih menyala. Bisa dilihat ya, baterai tinggal 10%. Ini menyala di kecepatan 1 atau kecepatan terendahnya. 9 jam 26 menit, baterai tinggal 10%. Oke. 9 jam lebih 51 menit, kipasnya mati. Ini sudah nggak ada anginnya, mati sendiri ya. Saya nyalakan, terpantau ada 1% baterai, tapi sudah nggak sanggup untuk menyalakan ya. Ini sudah nggak sanggup, sudah mati di 9 jam 51 menit untuk kecepatan terendahnya. Dan ini saya cas membutuhkan waktu 2 jam 16 menit. Untuk kapasitas baterainya realnya 3456 mAh ya, nggak ada 5000 mAh ternyata gimmick yang ada di boxnya ya. Di boxnya itu 5000 mAh, ternyata cuma 3400an tadi ya. Nah, ini saya nyalakan lagi untuk kecepatan maksimalnya di kecepatan 100. Saya pencet stopwatch-nya. Nah, ini stopwatch sudah mulai. Setelah 1 jam lebih 13 menit, sisa baterainya tinggal 47% ya. Ini kecepatan tertingginya, kecepatan 100. 1 jam 30 menit tinggal 47%. Setelah 3 jam lebih 9 menit, baterai tinggal tersisa 10% nih. Ini sebentar lagi mati nih di 3 jaman ternyata. Tapi ini belum mati ya, saya tunggu sampai dia benar-benar mati. Setelah berjalan 3 jam lebih 22 menit di kecepatan 100, kipasnya sudah mati nih, udah nggak ada pergerakan lagi.
Sisa baterai tinggal 1%, sudah nggak bisa hidup. Nah, ini 3 jam ya untuk kecepatan maksimalnya. Oke, kesimpulannya Mixio GS09. Di sini ada label 3 sampai 16 jam. Ini untuk 3 jamnya itu benar ya. Kecepatan maksimalnya itu 3 jam. Tapi 16 jamnya ini gimmick ya. Dan ternyata yang kecepatan untuk putaran minimalnya itu cuma 9 jam. Dan ini baterainya 5000 mAh juga gimmick, ternyata cuma 3400-an mAh. Terus untuk kecepatan charge-nya di sini tertulis 90 menit dan ternyata kecepatan charge-nya itu 2 jam lebih ya, atau 120 menitan. Nah, untuk putaran kipasnya atau anginnya menurutku sudah bagus, sudah layak dan recommended. Untuk kesimpulannya, apakah produk ini worth it untuk dibeli? Menurut saya masih worth it ya. 160.000 sampai 170 ribuan. Ini lumayan awet, 9 jam untuk paling lama, anginnya juga lumayan kencang. Nah, ini dia. Untuk link termurah dan terpercaya ada di deskripsi. Nah, sampai di sini dulu untuk review kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.